الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditetapkan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur insyaallah. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, tabi'in dan keluarganya dan para tabi'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Judul khutbah kita pada khutbah Jumat yang mulia ini adalah pendidikan akal dan jiwa dalam Al-Quran. Tema ini menjadi penting karena kondisi umat Islam justru mengalami krisis pendidikan akal dan jiwa. Kenapa saya sampaikan sebagai krisis, dinamakan sebagai krisis? Karena sebagian besar umat kita tidak lagi mengikuti akal sehat dan hati serta jiwa yang bersih dalam melihat, memutuskan masalah-masalah dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak ayat dalam Al-Quran agar supaya akal ini diterbiah, dididik dengan baik. Allah berfirman, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita dalam salah satu ayat surah Al-Maidah, surat Al-An'am. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah banyak yang masuk neraka dari bangsa jin dan manusia diakibatkan lalai mendidik akal dan hati jiwanya itu. Kenapa mereka diberi hati? Para ahli tafsir mengatakan qulubun di sini maksudnya akal. Diberi akal lalu kemudian mereka tidak mendidiknya dengan baik. Tidak mengajari akalnya dengan baik. Diberi jiwa, tidak dididik dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Jadi punya mata, punya telinga, tidak digunakan dengan baik. Tidak ditarbiyah, tidak dididik dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka sesat, kata Allah. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Akal tidak dibina, hati tidak dibina seperti hewan, kata Allah. Yang diikuti apa? Nafsu. Yang diikuti apa? Ego. Yang diikuti adalah apa? Kesombongan. Yang diikuti adalah budaya orang lain. Yang diikuti adalah lifestyle orang kafir. Sehingga kita seperti
hewan. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari hewan, kata Allah. Nauzubillah. Oleh karena itu harus dididik dua hal ini. Sebenarnya ini 7 yang harus dididik. Cuma khutbah yang singkat ini saya menyampaikan 2 saja. Akal dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan istilah yang sangat menarik bagi mereka yang mampu mendidik jiwa dan akalnya, atau akal dan jiwanya. Allah sebut mereka dengan ulul albab, manusia-manusia cerdas. Siapa manusia cerdas itu? Banyak ayat dalam Al-Quran menyebut spesifikasi manusia cerdas itu, yang terdidik akal dan jiwanya. Tapi ada 2 hal, kata Allah, ciri utamanya itu 2 hal. Yang pertama, orang yang ulul albab ini, mereka mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber pengetahuan, sumber ilmunya. Kita ini sebagian kita kan sumber ilmunya, sumber pengetahuan dari filsafat, budaya orang lain, peradaban orang lain, bukan Al-Quran, bukan pemikiran umat Islam. Sehingga banyak yang sesat kita, jemaah Jumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu berpikir cerdas dengan 2 sumber. Ada namanya ayat al-kauniyah. Mereka mampu memikirkan ayat-ayat kauniyah itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, alam semesta ini ketika dilihat oleh orang-orang yang ulul albab ini, dia 2 alam atau alam kauniyah atau ayat kauniyah ini menjadi pelajaran, menjadi hikmah yang luar biasa li ulil albab, bagi mereka yang ulul albab. Yang kedua, sumber pikiran, sumber ideologi, sumber keilmuan ulul albab itu ayat qauliyah, itu Al-Quran, Al-Hadis, bukan yang lain. Ayat qauliyah, kalau disebut ayat qauliyah, ayat-ayat qauliyah berarti Quran dan sunnah. Karena sunnah itu bagian dari wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar misalnya. Apa kata Allah? Alladzina yastami'una al-qaula. Mereka yang mampu memperhatikan, mendengar, mencerna al-qaul. Maksudnya firman Allah, hadis Nabi. Fayattabi'una ahsana, lalu mereka mampu mengikuti yang terbaik dari apa yang dia baca dari ayat-ayat qauliyah itu. Dia ambil. Siapapun yang menyampaikannya, tidak pilih. Walaupun itu anak-anak yang membacakan Quran, tapi ketika dia dengar, dia ambil yang terbaik. Apa kata Allah? Ulaika hadahumullah. Mereka lah yang mendapat hidayah Allah itu. Mampu mencerna, memperhatikan, mendengar, mengistinbat. Kalau istilah para usul fiqh, mengistinbat ayat-ayat qauliyah ini, mereka akan menjadi hadahumullah, selalu diberi hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah ulul albab. Subhanallah. Oleh karenanya jamaah Jumat, pada mukaddimah yang pertama ini kita harus menjadi ulul albab yang mampu memikirkan, mengambil sumber ilmu pengetahuan kita dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat al-qauliyah, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, kita sunnah saja, nah, itu mengurangi Islam, mengurangi Al-Quran. Gak boleh hanya sunnah saja, Al-Quran dan sunnah. Bahkan ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala suruh kita perintah. Jadi dalam Islam ulama itu bukan hanya ulama syariah, jamaah Jumat. Ulama itu dalam Islam ulama kauniyah, ahli fisika. Lalu mendekat ilmu fisika itu mendekatkan dirinya pada Allah, itulah ulama juga. Ahli kimia, ahli kedokteran,
Itu ulama dulu dalam Islam, tidak ada dikotomi antara ulama syariah dan ulama kauniyah. Seperti Imam Ghazali, dia ulama kauniyah, ulama qauliyah. Ibnu Sina ahli kedokteran, ahli kesehatan, ilmu kesehatan. Pada waktu yang sama dia ahli fikih. Ulama qauliyah, al-qauliyah dan ayat kauniyah. Mereka menggabungkan, tidak ada dikotomi ya Mas sekalian. Itulah ulul albab. Oleh karena itu, ulul albab yang mampu mentarbiyah akalnya, mentarbiyah jiwanya, disebutkan dalam Al-Quran ciri-cirinya dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 dan seterusnya. Mereka matang secara pikiran, matang secara emosional. Mereka memiliki seluruh jenis kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Yang mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran, itu hanya ulul albab ya Mas sekalian. Tanpa ulul albab nggak bisa mengambil pelajaran. Yang kedua, ulul albab itu alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ulul albab itu dia konsisten dengan janjinya dan tidak pernah membatalkan sumpahnya di hadapan Allah. Orang yang jujur, konsisten, istiqomah itu ulul albab. Kenapa banyak orang berubah sikap jadi oportunis? Karena bukan ulul albab. Gagal dia menterbiah jiwanya. Lihat fulus begini, korupsi. Lihat godaan jabatan, hilang imannya. Kenapa? Gagal menterbiah jiwa. Hati-hati jamaah sekalian, anak-anak Gen Z sekarang itu banyak yang gagal menterbiah jiwanya. Karena sekolah, orang tua juga tidak memperhatikan tarbiyah an-nafsiyah ini. Tarbiyah kejiwaan ini, pendidikan jiwa itu di nomor sekian kan. Karena kita tergoda, dipengaruhi oleh pendidikan konvensional barat. Yang dididik itu hanya kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan pendidikan barat itu gimana kerja, bukan bagaimana beriman jemaah. Bukan bagaimana dia bermanfaat bagi orang lain, bukan. Yang penting dapat kaya, dapat kerja, jabatan dan seterusnya, semuanya materi. Bayangkan kalau tidak ada pendidikan Islam. Bagaimana? Bayangkan kalau tidak ada pendidikan dalam Al-Quran yang mewajibkan kita mendidik akal dan jiwa kita. Berbahaya umat ini. Makin profesor, makin melanggar. Kenapa? Jiwanya kosong. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung mereka yang mampu mendidik jiwanya. Di sini an-nafs, jiwa. Dan sungguh telah merugi mereka yang mengotori jiwanya. Dibiarkan jiwanya tidak terdidik, tidak terpelajar jiwanya. Nauzubillah. Yang berikutnya kata Allah, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Secara sosial orang ulul albab itu cerdas. Semua hubungannya, relasi sosialnya itu tersambung. Yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Tersambung, tidak ada putus, tidak ada memutuskan silaturahim, memutuskan ini dan seterusnya. Bikin kota-kota di tengah umat, bikin perpecahan di tengah umat, enggak. Semua disambung silaturahim. Sama orang kafir pun disambung silaturahim. Di zaman kita ada fenomena sesama ahlu sunnah diputus silaturahim. Terus terang, banyak yang enggak berani ngomong kayak gini jamaah sekalian. Tapi fenomena ini makin membesar, makin membesar. Bagaimana mungkin seperti Hamas jamaah sekalian berjuang melawan Israel, melawan penjajah, melawan Yahudi, melawan Zionis. Semua kejahatan ngumpul di Zionis. Tapi masih ada orang Islam yang menghina, yang menyerang umat Islam, yang menyerang Hamas, tidak setuju dengan perjuangannya, bahkan membela Israel. Otak apa ini? Jiwa seperti apa ini? Kecuali Hamas itu perang-perangan melawan Fatah sesama muslim, baru mungkin. Ini musuh yang disepakati dalam Al-Quran. Membunuh para nabi, membunuh para rasul, menghina Allah Subhanahu wa taala, memerangi Allah dan Rasulnya. Lalu ada yang bela, bahkan dia mengatasnamakan ulama. Kenapa? Gagal mendidik otak dan mendidik
jiwa. Yang keempat, ini yang paling penting jemaah sekalian, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang terdidik akal dan jiwanya atau ulul albab itu, dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai seterusnya jemaah. Apa kata Allah? Mereka takut kepada Allah dan takut hisab. Kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala, langsung menundukkan kepala, harus sujada wa bukiya. Kata Allah. Mereka langsung tunduk, sujud dan menangis di hadapan Allah, takut dengan azab Allah. Hari ini orang berani dengan Allah. Melawan Allah SWT, melawan agama Allah. Bahkan ada yang ngirim medsos berenang di neraka jahanam. Ternyata neraka jahanam nggak panas-panas banget. Berani dengan Allah SWT. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan juga takut kepada hisab. Para salafus saleh jemaah sekalian dirahmati Allah, mereka sangat takut dengan nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Kenapa? Hisabnya berat. Orang dulu banyak yang tidak mau kaya, banyak yang tidak mau harta. Kenapa? Karena pertanggungjawabnya berat. Hisabnya berat. Kenapa? Karena mereka mencontoh Nabi. Suatu ketika Rasulullah SAW minum susu. Udah lama nggak minum susu. Minuman kesukaan Nabi itu susu dan madu. Suatu ketika dia minum susu, satu teguk beliau lepas, berhenti, cukup. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau berhenti? Hanya satu teguk. Apa kata Rasulullah? Ketika saya minum susu itu, saya mengingat firman Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti ditanya, pasti diaudit setiap teguk nikmat Allah yang kalian minum, yang kalian nikmati. Setiap teguk, bagaimana mobil, rumah dan seterusnya jemaah sekalian. Ini yang disebut ulul albab. Wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut dengan hisab. Zaman sekarang orang ngumpulin duit tidak takut pertanggungjawabnya di hadapan Allah. Lebih takut pertanggungjawabnya kepada KPK daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ciri ulul albab itu memudar, melemah. Cerdas tapi hatinya tidak cerdas. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir, walladzina sabaru ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a wajhil rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ulul albab, orang yang cerdas akal dan hatinya itu, mereka sabar menghadapi cobaan hidup ini. Jangan mudah mengeluh. Jadi orang yang cerdas hatinya, cerdas jiwanya itu sabar. Sabar, teguh, konsisten, komitmen. Nah, jiwa anak kita mestinya kita didik seperti ini jemaah. Sehingga mereka menjadi orang-orang kuat, ulul albab, ulul amsar. Mereka seperti ini yang harus kita bentuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat hafizakumullah. Bagaimana caranya kita menjadi ulul albab? Bagaimana caranya mendidik akal dan mendidik jiwa kita itu? Yang pertama, jamaah, perhatikan tujuan hidup kita nih, visi misi. Kita hidup ini punya misi, punya visi. Jangan blank hidup di dunia ini. Mau kemana sih? Enggak tahu. Mengikuti langkah kaki saja.
Itu nggak punya tujuan. Tujuan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, mesti ada yang dibawa. Mesti ada yang dipertanggungjawabkan, jemaah sekalian. Ini namanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini diperbaiki pertama. Visi misi kita di dunia ini perbaiki. Bukan kaya, bukan presiden, bukan khilafah dan sebagainya, bukan. Tujuan kita tuh bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Tujuan kita Allah. Yang kedua, jangan mensekutukan Allah tadi. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Yang ketiga, beramal soleh. Dan yang keempat, lakukan pendidikan akal dan pendidikan jiwa di sekolah Islam. Bagi anak-anak kita khususnya, masukkan ke Islam, ke sekolah Islam. Ya, banyak orang Islam itu bangga kalau anaknya tamat Eropa, tamat Singapura. Di sana lihat Quran pun tidak pernah. Datang jadi sekuler, sosialis dan seterusnya. Boleh ke sana, tapi sekolahkan anak itu background, basic agamanya itu kuat. Akal dan hatinya itu tertarbiyah dengan baik. Keimanannya tidak baik. Karena pendidikan konvensional tidak ada pendidikan iman, jemaah. Tidak ada pendidikan akhlak. Tidak ada pendidikan kejiwaan. Semua skill, keterampilan, kognitif dan sebagainya. Ketika mereka basic pendidikan, sekolah dimanapun insya Allah mereka akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin hum Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والجائعين في إخواننا في السودان في كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الصهيونيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين والمجاهدين واجمع كلمة الحق إلى يوم الدين وفرق جموع الكافرين والمنافقين فإنهم لا يعجزونك وإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.